saya pikir ini semakin seru ya, dan karena elektabilitasnya Prabowo semakin meningkat ya, akhirnya paslon 1 atau paslon 3 itu mencoba masuk ke kampus dengan silent untuk mempengaruhi sivitas akademika. Nah, ketika sivitas akademika bicara bahwa katanya negara perlu diselamatkan, negara ini sudah demokrasinya diinjak-injak, saya pikir itu satu ucapan yang salah ya. Jadi ada beberapa oknum kampus saya bilang ya, karena mengatasnamakan sivitas akademika ya. Jadi saya katakan negara ini oke, nggak ada masalah, semua berjalan kok. Kalaupun kemarin Mahfud MD mengundurkan diri karena memang beliau bukannya berseberangan dengan Jokowi, beliau itu karena memang mau konsentrasi di tim kampanyenya. Nah, jadi nggak ada yang kita khawatirkan karena semua sudah diawasi oleh Bawaslu. Kita tetap memakai moto ya, luber jurdil ya. Jadi KPU akan bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Nah, jadi kalau dikhawatirkan, ini kan kekhawatiran ini kan cuma muncul ketika memang elektabilitas Prabowo meroket terus. Maka kampus ikut bicara seolah-olah dia tidak suka dengan Jokowi. Jokowi banyak melanggar peraturan segala macam. Kan kita lihat Jokowi seperti apa. Semua berjalan, infrastruktur bagus, ekonomi juga stabil kok, negara stabil. Belum seperti yang diperkirakan tahun 98 itu. Jadi saya pikir nggak beralasan ya, apalagi kemarin UI bicara bahwa dengan maklumatnya, Gama juga, Gajah Mada, terus Unpad juga, saya pikir enggak lah, udah urusin aja akademisi ya, sivitas akademika diurus, jadi nggak usah terjun ke politik, biarlah politik itu urusan partai, urusan paslon, urusan rakyat ini kan perlu ketahanan pangan, rakyat ini juga perlu makan, anak-anaknya perlu sekolah. Maka ketika pembangunan itu berjalannya bagus, dipimpin oleh seorang presiden yang bagus, kenapa tidak Jokowi juga memilih penggantinya siapa? Nah, kan itu juga tidak melanggar undang-undang. Nah, itulah makanya ketika KPU sudah menangani ini, lepaskan kepada KPU, biar KPU yang bekerja, jadi tidak diintervensi. Nah, ini kan kampus mau coba-coba intervensi kan, ada beberapa oknum memang yang saya lihat ya. Contohlah si Faisal Basri lah, dia bilang mau people power, dia mau minta 15 menteri kabinet yang mundur segala macam. Memang siapa dia? Ya, Denny Siregar itu siapa? Kita cuma nyinyir aja. Kita tahu kiprahnya ada di kelompok berapa? Dia kan ada di paslon 3. Jadi udahlah, biarkan KPU yang menjalankan semua, TNI netral, polisi netral, ya, kampus juga sebagai ASN, kampus ASN loh, itu mesti netral, ya. Belum ada sampai hari ini yang dilanggar, semua masih berjalan sesuai dengan demokrasi, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sesuai dengan Pancasila. Belum ada tekan menekan, belum ada kekerasan segala macam. Dan itu yang kita harapkan, ya. Jadi jangan dikipas kiri, kipas kanan, seolah-olah negara ini perlu diselamatkan. Memang negara ini kenapa? Memang nggak selamat. Semua berjalan kok. Polisi semua, tentara semua pada santai kok, nggak ada siaga 1, siaga 2, semua berjalan sesuai dengan aturan. Om, tentang ratusan ulama yang memfatwakan harus pilih 01 gimana? Siapapun silahkan ya, silahkan untuk dia mengkampanyekan 01, mengkampanyekan 03 ya. Tapi ketika 02 juga mau maju ya silahkanlah, kan nggak boleh dilarang, itu kan hak konstitusinya. Semua kembali lagi kepada rakyat, rakyatlah yang memilih, entah kampanyenya seperti apa, janjinya seperti apa, entah seperti apa perbuatannya tempo hari, kembali lagi kepada rakyat. Masih percaya, masih inginkah Pak Jokowi ini kepemimpinannya diteruskan oleh Prabowo dan Gibran? Kan nggak ada yang salah.
Nah jangan jadi dikotak-kotakan kalau negara ini sudah diambang perpecahan. Nggak ada yang mau pecah, semua bagus, semua solid ya. Itu saya bilang. Ini si Faisal Basri aja dia karena nggak kebagian kursi di kabinet ngomongnya ngawur. Ya, itu yang harus kita mau damai. Pemilu adalah pesta demokrasi damai. Rakyat mau happy, rakyat juga mau berubah. Nah, tadi perubahannya apa? Ekonomi yang paling penting berubah. Ketahanan pangan, penegakan hukum itu yang paling pokok, penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu harus memang benar-benar menjadi panglima di dalam menjalankan negara ini. Karena negara itu berlandaskan hukum, ya. Selain berlandaskan Pancasila dan berideologi Pancasila, landasan hukumnya adalah hukum ditegakkan. Ya, jadi saya berharap ya. Kita nih alumni kampus semua ya, bukan hanya kampus ya, kita alumni kampus ya, pihak rektorat ya, guru besar, profesor, dokter, udah beresin aja di dalam lah internnya Sivitas Akademika ya, jadi tidak berkuar-kuar seolah-olah si A salah si B benar, si A salah si B benar, nggak benar itu. Kampus is kampus ya, saya alumni kampus, saya dari UI. Kita oke-oke aja, nggak ada masalah. Soal kita memilih siapa, itu hak kita dong. Kita punya hak konstitusi. Ya, saya pikir itu ya yang perlu saya sampaikan, bahwa kita ini semua masih di rel konstitusi.